Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal 2 untuk pendalaman materi. Correctness proof iteratif ya. Dari Laksmi. Oke. Apa yang dilakukan ketika ada soal seperti ini dan kita diminta untuk membuktikan kebenaran algoritmanya? Kita bikin klaim. Ya, klaim, lalu kita bikin fakta, lalu kita bikin loop invariant. Lalu tahap pembuktiannya. Pertama, klaim fungsi sum square dengan input n, dia mengembalikan sum dari i mulai dari 1 sampai n untuk fungsinya adalah i kuadrat, atau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sekian tambah n kuadrat ya. Oke, sekarang fakta. Gimana caranya? Kita cari polanya, saya tulis di sini ya, nanti bisa dihapus faktanya. Untuk cari polanya, oke, kita punya iterasi, terus variabel yang berpengaruh sebelum dan di dalam loop ada S dan I, jadi itu variabel yang di bawah ya, di bawah ketika keluar loop dan ketika masuk loop dia berubah. Berarti saya punya S juga punya I. Untuk iterasi 0, S0 nya sama dengan 0, I0 nya sama dengan 1. Iterasi 1, S1 nya sama dengan, lihat di sini, S0 ditambah I0 kuadrat, boleh ya saya bilang gitu, I0 kali I0. I1 nya I1 sama dengan I0 ditambah 1. Iterasi kedua, S2 sama dengan kita tulis saja ya. Kita tulis di sini biar kelihatan. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti S1 nya ini sama dengan 0 ditambah 1 kuadrat ya, sama dengan 1 kuadrat. Untuk iterasi kedua, S2 sama dengan S1 ditambah I1 kuadrat, I2 sama dengan I1 ditambah 1, I1 nya 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah ini kita turunin, S2 adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Oke, 3. S3 sama dengan S2 ditambah I2 kuadrat. Berarti ini adalah untuk cari polanya nggak usah sampai hasilnya, nggak apa-apa. S2 ini berarti 1 ditambah 4, 5 ditambah I2 kuadrat, berarti 3 kuadrat ya. Oke, I3 sama dengan I2 ditambah 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Dari sini kelihatan ketika J plus 1, maka SJ plus 1 sama dengan SJ ditambah IJ kuadrat ya. Lalu IJ plus 1 sama dengan IJ ditambah 1. Ini kita sudah ketemu faktanya. Tulis ulang di sini ya. Jadi saya punya S0 dimulai dari S0 sama dengan 0. Lalu SJ plus 1 sama dengan SJ ditambah IJ kuadrat. Untuk IJ, I0 sama dengan 1, IJ plus 1 sama dengan IJ ditambah 1. Ini fakta. Ada 4 persamaan dari 2 variabel. Loop invariant. Loop invariantnya gimana? Lihat polanya. S3 sama dengan S2 ditambah I2 kuadrat. S2 adalah S1 ditambah I1
kuadrat. Berarti ini ditambah I2 kuadrat ya. Oke, S1 sama dengan S0 ditambah I0 kuadrat. Nah, ini ada lagi I1 kuadrat tambah I2 kuadrat. Oke, S0-nya berapa? S0-nya adalah 0. Berarti 0 ditambah I0 kuadrat. I0 kuadrat berarti ini bisa saya bilang I0 kuadrat itu adalah 1 kuadrat ditambah, lihat di atasnya ya, hasil generate-nya. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau sama dengan kalau saya minta nilai SJ sama dengan sigma D nya mulai dari 0, nggak apa-apa, ini adalah sampai dengan J, di sini kan 3 ya, ini 3, lihat S3 sama dengan ini ya, ini juga ini, berarti sama dengan J atau D karena ini sum D kuadrat, atau sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah titik-titik sampai dengan J kuadrat ya. Oke, ini adalah loop invariant untuk SJ. SJ sama dengan sigma D nya mulai dari 0, ini adalah J, untuk nilainya D kuadrat. Oke, loop invariant yang pertama. Sekarang loop invariant yang kedua untuk stoppernya kan I ya, terminasinya. Berarti saya punya I3 sama dengan 4, I3 sama dengan I2 ditambah 1. I2 adalah I1 tambah 1, berarti ini tambah 1. I1 adalah I0 tambah 1 tambah 2 ya, kan 2. I0 nya berapa? Di fakta I0 nya 1, berarti 1 tambah 1 tambah 2 ya, sama dengan 4 kan. Nah, kalau dilihat nilainya 4, ini adalah 3, berarti saya bisa bilang ketika IJ sama dengan J tambah 1 ya, ini kan 3 nih, tambah 1. Oke, loop invariant yang kedua adalah IJ sama dengan J ditambah 1 untuk semua J lebih besar sama dengan 0. Loop invariant sudah ketemu, ini saya hapus saja, ini kita butuh space. Oke, setelah itu berikutnya yang kita lakukan adalah pembuktiannya basis ya, basis. Untuk J sama dengan 0, ada 2 persamaan, berarti saya punya S0 sama dengan sigma 0, ini adalah D kuadrat, berarti 0 kuadrat ya, S0 nya 0. Proof ya, proof ya. Secara fakta kan S0 nya 0. Yang persamaan keduanya IJ sama dengan J plus 1 ya, berarti I0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. I0 nya berapa? Di fakta 1, berarti proof. Oke, setelah basis yang berikutnya, kedua kita bikin hipotesis induksi. Hipotesis induksi, tulis ulang loop invariant, berarti untuk semua J lebih besar sama dengan 0, saya punya SJ sama dengan sigma J D sama dengan 0 D kuadrat dan IJ ya, ada 2 persamaan. Ini hipotesis induksi. RTP nya untuk J sama dengan J plus 1, kita masukin aja SJ plus 1 sama dengan sigma D sama dengan 0, ini J plus 1 ini ya, dan IJ plus 1 sama dengan J plus 2, ini yang harus dibuktikan di langkah induksi. Oke, saya akan membuktikan langkah induksi di sini ya, 3 langkah induksi. Kita tulis ulang RTP nya, SJ plus 1 sama dengan sigma D nya mulai dari 0, J plus 1 sama dengan fungsinya D kuadrat.
yang kiri ingin dibuktikan dengan yang kanan. Sekarang kita punya SJ plus 1. SJ plus 1 berdasarkan fakta, saya highlight warna kuning, adalah, lihat ke fakta, adalah SJ ditambah IJ kuadrat. Ya, kuadrat. Oke, SJ ditambah IJ kuadrat berdasarkan fakta. Induksi berdasarkan fakta. Sip. Sekarang IJ-nya bisa kita turunkan ya. SJ dan IJ bisa dua-duanya diturunkan. Lihat di hipotesis induksi. SJ-nya berubah jadi ini, IJ-nya berubah jadi J plus 1. Oke, berarti saya ubah SJ-nya berubah jadi sigma J, yang ini D kuadrat, ditambah IJ-nya berubah jadi J plus 1 kuadrat ya. Nah, ini sudah sama ya. Kalau dilihat, berarti kan ini sebetulnya adalah ini 0 ya. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah sekian tambah J kuadrat ya, ditambah J plus 1 kuadrat, atau ini adalah sama dengan J plus 1 gini kan, berarti proof ya, proof. Oke, ini untuk SJ. Sekarang IJ plus 1 sama dengan RTP-nya J plus 2. Yang kiri ingin dibuktikan dengan yang kanan. IJ plus 1 sama dengan apa? Berdasarkan fakta. Kita lihat faktanya, highlight warna biru. Faktanya IJ plus 1 sama dengan IJ ditambah 1. Berarti ini nilainya IJ ditambah 1 berdasarkan fakta. Ya, kalau ini berdasarkan apa? Berubahnya dari sini ke SJ ke sini berdasarkan hipotesis ya, induksi. Nah, sekarang IJ kita ubah jadi berdasarkan hipotesis induksi. Lihat hipotesis induksinya J plus 1. Jadi IJ adalah J plus 1 ditambah 1 sama dengan J plus 2. Ini berdasarkan hipotesis induksi. Induksi. Proof ya. Sudah sama, yang kiri sama dengan yang kanan. Berarti ini proof. Proof. Nah, berikutnya sekarang correctness proof. Ya, correctness proof. Correctness proof. Terminasi terjadi setelah T iterasi. Nilai IT, ini kan pengaruhnya dari IT kan. IT, lihat di hipotesisnya, IT kan itu IJ, saya pakai warna merah ya, di kotakin merah. Hipotesis induksi berarti IJ IT sama dengan T ditambah 1, dan IT sama dengan, lihat di algoritmanya, nih saya tulis di sini, lihat di sini, ini kan, berarti ketika keluar sini, ketika return itu nilai IT kan sebanyak T iterasi, IT sama dengan N plus 1 ya, karena ketika masih I sama dengan N dia masih masuk kan, masuk loop. Dia keluar ke loop itu ketika IT sama dengan N plus 1. Oke. Berarti saya punya IT sama dengan N plus 1. Maka nilai IT sama dengan T plus 1, sebentar. Ini berarti T plus 1 sama dengan N plus 1. Dua persamaan ini ya, kita gabungin. Maka T sama dengan N plus, sama dengan N.
kan plus 1 dikurangi 1. T sama dengan N. Jadi terminasi looping akan terjadi sebanyak N kali. Oke, sekarang klaim. Fungsi namanya fungsi sum square. Sum square N mengembalikan nilai, lihat di ininya, di hipotesisnya dia mengembalikan nilai ini. Saya kotakin merah ya, hipotesis induksi. Ibu lagi rekam video sebentar ya. Maka mengembalikan nilai ST sama dengan sigma T D sama dengan 0. Ini adalah D kuadrat. T sama dengan N berarti sigma N D sama dengan 0 atau D kuadrat. Nah, kalau saya bilang ini adalah sigma mulai dari 1 sampai dengan 1 kuadrat, D kuadrat, hilang fokus ya suara anak saya ya, sorry. Ini D kuadrat, boleh kan? Ini mulai dari 0, ini mulai dari 1. Ya, sama aja sebetulnya. Sama aja. Ya, di sini. Maka proof ya. Maka proof. Lihat klaimnya. Sesuai dengan klaim tidak? Maka nilai ST mengembalikan ini kan, nilai ST mengembalikan ini hal tersebut sesuai dengan klaim. Maka sesuai dengan klaim. Proof ya. Oke. Selesai untuk soal kedua.